Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kajian Jumat Berkah, kita akan mengambil satu tema berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam pembagian waris di Indonesia atau penyimpangan warisan di Indonesia. Nah, pembahasan ini kita akan mulai dengan mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai dengan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pernyataan bahwasannya apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya menjadi satu kewajiban yang harus ditaati. Nah, maka dimulai dengan tilka. Tilka itu dalam bahasa Arab namanya isim isyarat atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini untuk menunjukkan tentang apa yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau kita membaca surat An-Nisa dari awal sampai dengan ayat 13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa hukum berkaitan dengan hukum pernikahan, kemudian berkaitan dengan harta anak yatim, termasuk di dalamnya adalah tentang pembagian waris. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam pembagian waris. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membagi kelompok manusia itu menjadi dua. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maksudnya mentaati Allah dan Rasulnya dalam berkaitan dengan ketetapan Allah yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah tentang pembagian waris. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak, menjelaskan tentang dampak orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah pembagian waris. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelompok yang kedua. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu
naran khalidan fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dampaknya. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, dan dia kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan waris, ya? Nah, kalau kita lihat nanti kata waris ini juga sudah menjadi kata yang diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris itu adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Jadi pembagian, ya, harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, di mana dia termasuk ahli waris, ya. Dan ahli waris ini ada yang disebut dengan ahli waris asli, ya, seperti anak dan istri ataupun suami atau orang tua, dan ada ahli waris yang itu masuk dalam karib kerabat yang memiliki hubungan yang dekat dengan kekerabatan. Nah, tetapi, ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan sah, ya, kesahan pembagian waris itu berdasarkan hukum agama dan juga termasuk hukum adat. Nah, ditambah di kita di sini ada, ya, pembahasan waris itu dengan pembahasan yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Nah, sehingga dengan adanya kompilasi hukum Islam kemudian dikaitkan dengan undang-undang atau kitab undang-undang perdata yang berkaitan dengan pembagian seperti harta gonogini dan seterusnya, maka ini akan menjadi, ya, penyebab, ya, banyaknya kekeliruan, kesalahan, bahkan penyimpangan dalam pembagian waris, ya. Nah, maka kita akan membahas beberapa penyimpangan, kesalahan dalam pembagian waris ini dalam waktu yang singkat. Nah, yang pertama adalah, dan ini sudah menjadi satu keumuman di kita, dalam pembagian waris menyamakan bagian anak laki-laki dengan apa? Perempuan, ya. Jadi anak laki-laki dibagi sama dengan anak perempuan. Nah, maka ini termasuk bentuk wa yata'adda hududahu, melanggar ketetapan, ya, batas-batas yang telah Allah tetapkan berkaitan dengan waris. Nah, secara khusus disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, namun di kita pembagian seperti ini dirasa tidak adil, ya. Apalagi, ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan di kota Solo, ya, sehingga penelitian ini menyimpulkan, ya, pembagian seperti ini tidak adil. Nah, kenapa? Karena struktur sosial masyarakat sebagian yang ada di sana, justru yang bekerja itu bukanlah laki-laki, tetapi yang bekerja adalah wanita. Artinya yang menjadi tulang punggung keluarga itu wanita. Jadi kalau waris ini dibagi, ya, laki-laki 2 bagian, kemudian wanita 1 bagian, terasa tidak adil karena struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, sehingga apa? Ya, dirubahlah untuk, ya, memenuhi rasa keadilan dalam tanda petik, ya, sebagian orang, ya, kalau begitu nanti apa? Laki-laki dan perempuan itu mendapatkan apa? Bagian yang sama. Padahal dalam surat An-Nisa ayat 11 sudah dijelaskan secara apa? Gamblang,
ya Allah mensyariatkan kamu ya tentang pembagian harta pusaka, di mana apa? Anak-anakmu yang laki-laki itu mendapatkan apa? Bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Membagi waris ketika masih hidup. Jadi orang tua banyak sudah membagikan warisan ketika apa? Dia masih hidup. Sudah menentukan ini untuk anaknya yang pertama, ini untuk anak yang kedua, dan seterusnya. Nah, maka apa? Pembagian waris seperti ini pembagian waris yang tidak sah. Nah, kenapa? Karena orang yang hidup tidak bisa membagi harta warisannya. Ya, apalagi nanti kalau kita lihat harta itu bisa bertambah dan bisa berkurang selama ya orang tua itu masih apa? Masih hidup. Nah, ditambah lagi bisa jadi nanti apa? Ada anak yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya. Anak yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya, ketika orang tua itu nanti meninggal, dia tidak mendapatkan apa? Hak waris. Karena yang disebut dengan ahli waris itu adalah apa? Ketika pewaris itu meninggal, maka ahli waris masih dalam keadaan apa? Hidup. Ya. Nah, sehingga di sini apa? Tercampurlah yang namanya akad antara hibah dengan waris atau wasiat. Jadi tidak jelas apa ini masuk hibah atau masuk waris, ya. Karena kalau hibah itu ya pembagian yang didasarkan pada kecintaan, ini harus pembagian yang rata antara anak-anak. Hibah itu nanti ya bisa ya berjalan hukumnya kalau sudah ada serah terima. Nah, jadi kalau hibah itu baru sekedar akad, itu belum apa? Belum hukumnya berjalan. Jadi misalkan ada orang mengatakan saya ingin memberimu uang 100.000. Nah, itu hibah. Tapi kalau uangnya belum diserahkan, maka apa? Itu belum menjadi kekuatan hukum. Sehingga nanti apa? Ya, dia boleh untuk membatalkan. Tetapi kalau uangnya sudah diserahkan, maka apa? Hukumnya sudah berjalan, sehingga tidak boleh lagi apa? Mengambil daripada pemberian tersebut, ya. Nah, termasuk di dalamnya hibah itu apa? Ya, dilakukan ketika seorang itu dalam keadaan sehat, ya. Sedangkan yang namanya wasiat dilakukan ketika apa? Orang dalam keadaan apa? Sakit. Sehingga nanti tidak jelas apakah ini hibah, apakah ini wasiat, atau ini adalah apa? Warisan. Nah, maka kesimpulannya adalah pembagian waris sebelum meninggal dari si pewaris, maka pembagian ini tidak sah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ada istilah yang disebut dengan namanya harta bersama suami dan istri, harta gono gini. Dan ini disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 di pasal 35. Termasuk juga nanti dalam kompilasi hukum Islam, ya, dalam pasal 85 sampai dengan 86 berkaitan dengan harta gonogini, ya. Jadi harta gonogini itu artinya apa? Harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri setelah terjadinya apa? Perkawinan. Nah, maka di dalam syariat kita tidak dikenal adanya harta apa? Gonogini. Harta istri ya harta istri, harta suami ya harta suami. Tetapi ada harta bersama yang itu sesuai dengan akad. Nah, bedanya kalau gonogini itu tidak ada akad. Ya. Jadi secara otomatis ketika suami dan istri sudah menikah, apa yang dimiliki itu secara otomatis menjadi milik bersama. Misalkan suami ya membeli rumah untuk istri dan anaknya, itu secara otomatis apa? Menjadi milik bersama, walaupun mungkin atas namanya suami,
ya. Atau misalkan ya suami memberikan atau membelikan sebuah mobil, ya, secara otomatis ini menjadi apa? Harta gonogini atau bersama. Nah, padahal nanti apa? Kalau kita lihat ya, setiap masing-masing itu memiliki harta yang berbeda, ya, karena nanti ada harta bersama itu berdasarkan akad. Nah, disinilah yang tidak jelas akad antara suami dengan istri. Nah, apalagi nanti apa? Ya, ketika suami dan istri itu menikah, maka apa? Tidak jelasnya tentang perhitungan harta masing-masing yang dibawa sebelum menikah. Nah, sehingga nanti ketika terjadi perceraian, ya, maka yang paling banyak menyita waktu dan tenaga adalah berkaitan dengan pembagian harta apa? Gonogini. Nah, di dalam kompilasi atau kompilasi hukum Islam, harta gonogini ini dibagi setengah-setengah, 50%, 50%. Nah, ini yang akhirnya apa? Tidak menemukan rasa keadilan. Suami yang bekerja, ya, kok dibaginya 50%, 50%. Atau nanti misalkan apa? Ya, istri yang bekerja dibaginya apa? 50%, 50%. Nah, maka tidak jelas inilah yang akhirnya apa? Menimbulkan persengketaan, ya, dalam masalah apa? Harta gonogini, ya. Nah, oleh karenanya ya, di dalam syariat Islam itu sebetulnya tidak dikenal yang namanya apa? Harta gonogini, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti kalaupun itu ya ada dalam masyarakat kita, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan apa? Dengan perdamaian atau islah, ya. Artinya sesuai dengan apa? Kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi biasanya apa? Banyak yang tidak sepakat sehingga akhirnya apa? Masuklah ke dalam pengadilan, ya. Ketika suami menggugat cerai istrinya, istrinya menggugat cerai lagi suaminya, ya. Sehingga nanti istrinya menuntut harta, ya, yang disebut dengan namanya apa? Harta gonogini. Nah, kemudian yang keempat ya adalah apa? Harta almarhum suami ya dikuasai oleh istri. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada anggapan kalau suami meninggal secara otomatis harta suami jadi milik istri. Padahal sebetulnya apa? Harta yang ditinggalkan suami itu adalah apa? Harta warisan yang dibagikan. Istri mendapatkan bagian warisan, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 12, istri mendapat bagian apa? Seperempat kalau dia memiliki atau tidak memiliki apa? Anak. Dan dia mendapatkan 1/8 kalau dia apa? Memiliki apa? Anak. Ya, artinya suami dan istri itu apa? Saling mewariskan. Nah, yang paling sering menjadi pertanyaan adalah ketika suami meninggal kemudian istri tidak bekerja, maka nafkah istri itu dari mana? Ya, kan biasanya diambilkan dari harta peninggalan suami. Tapi sebetulnya apa? Kewajiban nafkah itu adalah kewajiban kerabat yang mampu. Mungkin masih ada orang tua, mungkin nanti masih ada apa? Anak-anaknya yang sudah mampu, atau mungkin pamannya, atau mungkin ya kakak adiknya dan seterusnya. Ya. Nah, maka ini yang sebetulnya apa? Perlu untuk kita pahami berkaitan dengan nafkah, ya. Jadi ketika suami bercerai dengan istri, maka suami itu yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketika suami meninggal, maka apa? Keluarga suami yang berkewajiban untuk memberikan apa? Nafkah. Tentu dengan syarat bagi mereka yang mampu, ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang di kita kalau ada seorang laki-laki yang mau menikahi janda beranak 3 misalkan, itu pikir-pikir. Kenapa? Karena dia harus menafkahi apa? Ya, ibunya dan anaknya. Padahal sebetulnya anaknya itu menjadi apa? Tanggung jawab dari keluarga apa? Suami dalam memberikan nafkah. Jadi si laki-laki yang mau menikahi janda, dia punya kewajiban hanya menafkahi ya
ibunya saja. Walaupun itu tidak menghalangi dia untuk menafkahi anak-anak sambungnya, dan itu yang lebih baik. Ya. Nah, yang kelima, ya, bagi waris menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Ya, suami meninggal, meninggalkan harta warisan, dibaginya nanti kalau nunggu ibunya meninggal, ya, juga. Nah, maka ini adalah penundaan dalam pembagian waris, dan penundaan ini termasuk bentuk kezaliman. Ya, apalagi nanti ada sebagian ahli waris yang sudah meninggal, sehingga nanti yang ada adalah anak-anaknya, maka akan semakin bertambah rumit persoalan pembagian waris, sehingga berujung pada persengketaan atau pada perpecahan di antara keluarga. Nah, yang keenam, ya, orang yang bukan ahli waris tetapi merasa berhak mendapatkan waris. Nah, maka di sini kita perlu memahami siapa saja yang berhak mendapatkan waris, siapa yang tidak berhak. Nah, yang tidak terdaftar dalam struktur ahli waris, ya, seperti ya, keluarga atau kerabat yang berstatus angkat, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, saudara angkat, paman angkat, dan seterusnya, itu tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian yang kedua, jalur keluarga yang berstatus tiri, ya, anak tiri, ibu tiri, saudara tiri, atau ayah sambung, ibu sambung, anak sambung, itu tidak berhak. Yang ketiga adalah ya, yang berstatus mantan suami, mantan istri, itu tidak berhak mendapatkan hak waris, ya. Nah, sehingga ya, kerumitan pembagian waris ini menjadi lebih besar karena mereka yang tidak terdaftar dalam struktur ahli waris merasa oh, saya juga berhak, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti ya, dalam hal ini kita perlu untuk memahami siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak. Nah, dalam syariat Islam, ahli waris itu hanya ada 22 orang, ya. Nanti kalau dibahas dalam surah An-Nisa, ya, mulai dari ayat yang ketiga sampai ke-14 tadi, 22 ahli waris. 6 orang ahli waris yang pasti akan mendapatkan waris, ya, kalau dia masih hidup, ya, suami atau istri, anak laki-laki atau anak perempuan, kemudian ayah atau ibu dari si pewaris. Maka itu adalah ahli waris yang pasti, dan ini disebut dengan ahli waris internal atau asli. Sedangkan sisanya yaitu 16, ya, ahli waris, mereka itu ahli waris yang sifatnya eksternal, bisa dapat waris, bisa juga tidak. Nah, kenapa? Karena bisa jadi nanti ada namanya ya, penghalang, ya, dia terhijab, ya, sehingga tidak bisa mendapatkan bagian warisan, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi waris berdasarkan kesepakatan, ya. Nah, jadi bagi waris berdasarkan kesepakatan termasuk bentuk penyimpangan. Ya, mungkin sebagian orang beralasan kan yang penting sama-sama rela, semuanya ikhlas, ya, ridho, seperti itu. Nah, maka ini tidak berkaitan dengan hak manusia dalam arti cara pembagiannya, tetapi cara pembagian ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menganalogikan, apakah kita berani untuk mengatakan zina itu halal? Kan sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, ya, tidak ada unsur paksaan. Tapi apakah kita berani mengatakan itu halal? Ya, namanya zina tetap haram, karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kedua belah pihak itu sama-sama rela, sama-sama ridho, ya.
Nah, jadi perlu dibedakan antara hukum yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak sesama manusia. Contohnya, ya, berkaitan dengan masalah apa? Muamalah, seperti nafkah. Kalau suami tidak menafkahi istrinya dan istrinya ridho, maka gugurlah kewajiban apa? Nafkah. Ya, maka dalam syariat Islam ada namanya apa? Nikah mis'ar namanya. Nikah mis'ar itu apa? Nikah di mana apa? Istri itu ya sudah menggugurkan haknya. Ya, tidak apa-apa saya tidak dikasih nafkah karena saya sudah apa? Punya usaha seperti itu. Ya, maka dalam konteks seperti itu kewajiban suami memberikan nafkah gugur, kemudian apa? Hak istri pun juga menjadi apa? Gugur, dengan catatan apa? Ridho. Ya. Nah, maka di kita ini dalam perkawinan ada namanya sigat talak. Sigat talak itu sebetulnya syarat tambahan. Jadi orang itu boleh memilih mau menyebutkan sigat talak atau tidak. Dan biasanya petugas KUA pun mengakomodir. Kalau misalkan ketika akad misalkan, Pak saya nggak mau menyebutkan sigat talak, itu boleh. Karena sigat talak itu syarat. Ya, syarat yang ditambahkan dalam akad pernikahan, walaupun tujuannya untuk melindungi pihak perempuan. Kalau seandainya saya selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka apa? Ya jatuhlah talak. Nah, tapi sebetulnya kalau istrinya ridho, ya tidak masalah. Ya. Nah, karena memang sudah kadung menjadi satu persyaratan di dalam pernikahan kita. Nah, biasanya orang yang tidak memahami ya menyebutkan. Nah, ketika menyebutkan dan itu betul-betul terjadi seperti apa yang disyaratkan, maka apa? Sudah jatuh talak. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 pembagian waris dengan menggunakan apa? Aturan adat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sejarah tentang syariat pembagian waris di dalam Islam, ini berkaitan dengan respon terhadap tradisi jahiliyah yang diikuti dalam pembagian waris. Nah, jadi pembagian waris pada masa jahiliyah itu sudah ada. Seperti misalkan apa? Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Nah, maka dalam Islam anak perempuan dapat harta warisan. Anak laki-laki yang belum mampu untuk berperang tidak mendapat harta warisan. Ya. Anak angkat justru mendapat harta warisan. Ya. Anak mewarisi ibu tirinya. Nah, ini beberapa tradisi dalam masyarakat jahiliyah. Nah, seandainya ada adat-adat dalam pembagian warisan, ya, dan itu biasanya dibagi berdasarkan ketentuan adat tersebut dan menyalahi ketentuan syariat, maka ini termasuk dalam bentuk apa? Penyimpangan. Nah, yang ke-9 adalah apa? Menunda bagi waris sampai ahli waris meninggal. Dan ini yang banyak di kita. Penundaan pembagian ahli waris atau pembagian warisan sampai ahli waris itu apa? Meninggal. Sehingga akhirnya apa? Anak cucu diwariskan tidak hanya harta yang bermasalah, tetapi juga apa? Ya, persengketaan dan permusuhan. Sehingga banyak yang sampai pada tingkat apa? Istilahnya namanya deadlock. Ya sudah, dibiarkan begitu saja. Karena mau ngomong ya nggak enak, hewuh pak hewuh, ya masalah apa? Pembagian harta warisan. Akhirnya apa? Dibiarkan dengan tujuan ya supaya hubungannya ya baik dan seterusnya. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir ya, ini yang disebutkan dalam pasal waris yang bermasalah dalam kompilasi hukum Islam. Disebut dengan ahli waris pengganti. Ya, ahli waris apa? Pengganti. Apa yang dimaksud ahli waris pengganti? Ketika pewaris itu meninggal, ada salah seorang anaknya yang meninggal terlebih dahulu. Anak yang meninggal terlebih dahulu tidak berhak mendapatkan hak waris. Tetapi nanti apa? Dalam kompilasi hukum Islam dinaikkanlah cucunya. Nah, cucunya menggantikan apa? Ayahnya. Sehingga apa? Ini yang disebut dengan apa? Ahli waris pengganti.
Ini termasuk bentuk apa? Hal yang menyimpang. Orang yang tidak berhak kemudian dimasukkan menjadi orang yang berhak. Ya. Mungkin alasannya adalah berkaitan dengan masalah apa? Keadilan. Ya, masa kok anak-anaknya tidak dapat, padahal apa? Ya, anak yang meninggal itu punya istri, punya anak. Padahal di dalam syariat kita ada solusinya. Solusinya itu dengan apa? Wasiat atau dengan apa? Hibah. Ya. Nah, maka ya, ahli waris pengganti ini apa? Sesuatu yang menyimpang dalam syariat Islam, tapi ini apa? Diakomodir di dalam apa? Kompilasi hukum Islam. Nah, oleh karenanya nanti apa? Pembagian waris ini menjadi apa? Menjadi rumit dan banyak masalah, termasuk di dalamnya banyak persengketaan, karena tadi apa? Ya, kita akan memilih. Kita mau memilih pembagian berdasarkan ketetapan syariat, kita akan memilih pembagian syariat apa? Warisan berdasarkan apa? Hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah apa? Adat. Ya. Oleh karenanya ketika apa? Pembagian waris ini tidak berdasarkan ketentuan syariat, maka ini sama saja dengan apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Walaupun apa? Mereka itu ikhlas, walaupun mereka itu apa? Ridho. Sekarang kalau misalkan bapak ibu misalkan rumahnya didatangi pencuri. Pencuri itu mengatakan, saya mau ngambil barang bapak. Oh iya, saya ikhlas ridho. Apakah seperti itu? Ya, tentu tidak. Ya, tetapi apa? Dalam masalah seperti ini seolah-olah apa? Dianggap sesuatu yang wajar atau umum. Padahal sebetulnya itu adalah cara mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya apa? Itu termasuk harta yang diharamkan. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah kita akan bisa lebih menggali lagi ya berkaitan dengan masalah warisan ini dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.